Yang sekarang ini malah ya lebih besar risikonya menurut saya. Karena apa? Karena ya sekarang mereka ada beberapa pinjol legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah 90 hari tidak boleh lagi ditagih ya. Sebuah pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi hingga saat ini masih banyak yang masih dihubungi DC, yang masih ditagih, yang masih diteror ya. Jadi sebenarnya 90 hari itu hanyalah sebuah pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak bisa kita ambil patokan ya, ketika sudah melewati 90 hari tidak ada sanksi oleh DC tersebut ya. Makanya DC tersebut masih melakukan penagihan kepada debitur ya, kecuali yang pernyataan resmi itu yang dari Kemenpolhukam bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar, itu pernyataan resmi dari pemerintah ya. Nah, yang 90 hari ini bukan pernyataan resmi, kecuali misalnya pihak Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi ya, jika DC pinjol yang masih menagih kepada debitur yang sudah gagal bayar selama 90 hari akan diberikan sanksi seperti ini ya. Mungkin itu bisa saja DC-nya nggak mau ya, atau takut. Nah, tapi ini ya hanya sebuah pernyataan. Nah, oleh karena itu ya saat ini memang pinjol legal malah lebih berat konsekuensinya, risikonya. Dulu cuma menghubungi kontak darurat ya, dan menghubungi ke tempat kerja, tetapi tidak ada memuat narasi-narasi fitnah ya. Yang sekarang ini malah ya lebih besar risikonya menurut saya. Karena apa? Karena ya sekarang mereka ada beberapa pinjol legal ini sudah memfitnah. Contoh yang terjadi di akhir-akhir ini, ada teman-teman yang diberhentikan tempat kerjanya. Jadi ketika kita gagal bayar nanti, DC akan menghubungi kontak darurat ya. Kontak darurat juga mungkin tidak menanggapi atau bagaimana, dia akan menghubungi ke tempat kerja dengan berupa pengancaman. Saya akan menghubungi ke tempat kerja Anda terus jika Anda belum bisa melunasi ya. Jadi jika ditanggapi, mereka akan tetap menghubungi kontak darurat dan tempat kerja kita. Jika tidak ditanggapi, mereka juga akan seperti itu, sama saja sebenarnya ya. Oleh karena itu teman-teman yang bertanya, sebagusnya ditanggapin atau tidak ya. Sebagusnya ditanggapin satu kali saja. Jika ada uang saya akan bayar, ya udah, nggak usah ditanggapin lagi. Apapun bentuknya itu nggak usah ditanggapin lagi, nggak usah takut ya. Masalah hukum, masalah mendatangi RT RW itu biasa, hanya menakut-nakuti saja. Buktinya dari beberapa teman yang gagal bayar, yang legal ya, pinjaman yang sudah berizin, itu ada 1 tahunan, 2 tahunan ya nggak ada didatangi RT RW dulu untuk mendatangi ke alamat kita, nggak ada. Mereka jika datang, mereka datang langsung ya, tanpa konfirmasi. Jadi solusinya bagaimana? Jadi menurut saya, pendapat saya seperti ini saja ya. Jika kalian sudah menjelaskan, jika saya ada uang saya akan bayar, nggak usah ditanggapin lagi. Setelah itu ya konfirmasi ke kontak darurat, jangan terlalu ditanggapi ya. Dan terus mau tidak mau kita harus menjelaskan ya, rekan-rekan kerja kita, baik pun bos kita, jika ada DC jangan ditanggapi. Ini aplikasi memang legal, tetapi banyak dari DC tersebut melanggar SOP-nya ya, dengan memfitnah ya. Mau nggak mau ya kita seperti itu, harus kita informasikan ke kontak darurat dan di mana tempat kita bekerja ya. Dan nanti jika ada uang ya, untuk sekarang fokus ke kerjanya, kegiatan pribadinya, cari uang untuk membayar pokoknya ya. Nah, jika ada uang barulah menghubungi DC-nya kembali ya, atau membuka aplikasinya lagi untuk membayar. Nanti kan ketika misalnya DC-nya menghubungi bisa diminta negosiasi. Dan juga beberapa pinjol legal kan ada yang langsung menawarkan potongan bunga dan denda. Itu kan banyak di pinjol legal. Jadi seperti itu saja menurut saya, bayar pokoknya. Jadi saya berharap kepada teman-teman itu nggak usah terlalu ditanggapi. Itu nanti pusing, kita jadi terganggu, kita tidak bisa fokus ya. Masalah pekerjaan, masalah pribadi terganggu jadinya. Apalagi dari beberapa teman kita masih ada yang takut. Mungkin kalian juga ya, masih ada yang takut masalah hukum,
masalah mendatangi RT RW, masalah biaya checking. Masalah biaya checking itu memang bisa saja ya dimasukkan ke Slik OJK. Itu untuk aplikasi yang bekerja sama dengan bank ataupun dari bank langsung, itu bisa saja ya, karena mereka bekerja sama dengan bank. Jadi untuk hal itu nggak usah dikhawatirkan juga, ya masuk ya udah, nanti ya suatu hari nanti jika ada uang dibersihkan ya, jika suatu hari nanti ya mungkin membutuhkan pinjaman ya di perbankan. Jadi nggak usah terlalu khawatir masalah bentuk-bentuk penagihan dari DC tersebut ya. Dan yang sekarang yang terpenting fokus sama kegiatan pribadinya. Jadi untuk masalah 90 hari itu hanyalah sebuah pernyataan, dan mereka akan tetap menagih ya selagi kita masih belum membayar. Terakhir saya ingin jelaskan, jangan membayar pinjol legal ini melalui rekening khusus yang dikirim DC ya, melalui WhatsApp misalnya. Itu kan ada beberapa teman-teman yang ditipu oleh DC ya. Jadi tetaplah membayar melalui dari aplikasinya atau berupa virtual account yang sudah disediakan di aplikasinya. Dan untuk masalah DC datang atau tidak itu nggak usah dipikirin juga ya. Jika datang, jika mereka masih baik-baik ya disambut saja dengan baik-baik. Jika mereka melanggar ya, berbuat tindak ya kekerasan ya, tindak semena-mena atau merampas barang, itu kan bisa dilaporkan. Kita negara hukum ya, laporkan ke pihak yang berwajib di daerah terdekat di tempat kalian. Itu saja sebenarnya, gak usah kalian pusing-pusing ya. Untuk masalah DC datang gak usah terlalu dipikirin, karena itu yang paling banyak ditanyakan. Daerah sini datang atau tidak ya, itu nggak penting. Yang sekarang yang terpenting di sini kuatkan mental dan pahami konsekuensinya, maka kalian tidak akan takut masalah DC datang atau tidak. Selama mereka masih baik-baik, maka ya diterima dengan baik-baik juga. Jika mereka melanggar SOP, segera laporkan ya. Seperti itu saja sebenarnya. Jika belum ada, dijelaskan dengan baik-baik. Saya ada niat bayar tapi belum ada. Ya seperti ya bagaimana ya. Masalah surat somasi itu hanyalah teguran, gugatan ya kepada debitur yang wan prestasi, tidak menepati janji ya, sesuai tanggal yang ditetapkan harus segera dilunasi, tetapi kita melanggar ya. Jadi sebagai hanya gugatan saja, hukumnya perdata, tidak perlu teman-teman panik ya. Oke, yang terpenting di sini fokus sama kegiatan pribadi, jangan terlalu ditanggapin itu apapun bentuk-bentuk dikirim DC ya. Jadi konsekuensinya yang legal ini hanya masuk biaya checking ya, atau Slik OJK yang sekarang ya. Itu saja konsekuensinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Yang ingin bergabung di grup Telegram silakan bergabung, sudah saya sediakan linknya di deskripsi video di bawah ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.